Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Tentunya kita berharap semua masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan masih tetap bisa melaksanakan kegiatan aktivitas sehari-hari. Dan hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah seorang bapak yang pastinya nanti akan memberikan gambaran dan cerita langsung. Yang biasanya kita harus baca buku tentang sejarah perjuangan bangsa, dan kita hari ini kehadiran seorang bapak yang spesial ya, karena kita sedang memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dan nantinya kita berharap teman-teman bisa dapat langsung cerita, mendengarkan cerita dari bapak yang kita undang, kemudian kita anggap adalah orang yang sangat spesial di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tidak usah nunggu lama-lama lagi ya. Kita langsung aja nih ke Pak Kusmayadi. Hari ini kita sedang memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan suasana yang berbeda, Pak. Biasanya dengan kemeriahan, tapi tahun ini kita harus menghadapinya dengan seadanya. Gitu. Kita hanya bisa merayakan dengan orang-orang terdekat. Mungkin yang tahun-tahun sebelumnya itu kita harus mempersiapkan segala sesuatu itu dengan betul-betul dengan yang matang gitu, dari persiapan upacara. Jadi kalau misalnya Pak, saya ngelihat bapak-bapak TNI itu kalau mau persiapan upacara itu Pak, wah latihannya dari sebulan 2 bulan yang sebelumnya tuh. Padahal upacaranya cuma beberapa jam aja ya, tapi latihannya itu, persiapannya itu udah dari 2 bulan, 3 bulan gitu ya. Pak, mohon izin Pak, sebenarnya kita mau cerita soal veteran nih. Kalau bagi kami anak-anak muda, veteran itu secara umumnya kita taunya adalah TNI atau tentara yang sudah tidak bertugas lagi, atau ini adalah orang-orang yang dulu ikut berjuang dalam suasana memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Namun hari ini kita melihat veteran itu adalah seperti paguyuban yang tidak terlepas dari kenangan-kenangan masa lalu pada saat masa-masa perjuangan. Jadi Pak, mohon izin Pak, sebenarnya veteran sendiri itu apa sih Pak? Veteran itu ialah seorang pejuang yang mempertahankan atau merebut kemerdekaan negara Republik Indonesia. Dari awalnya merebut untuk memperjuangkan supaya negara ini merdeka dari penjajahan Belanda, terutama itu veteran. Atau dibilang kesimpulannya ya seorang pejuang yang telah berjuang mengorbankan seluruh jiwa dan raganya untuk demi merebut kemerdekaan. Itu yang utama ya. Siap. Oke Pak. Jadi Pak, tadi saya sempat mendengarkan ada pembagian. Ada veteran itu terbagi beberapa gitu. Ada veteran pertama, ada veteran kedua, ada veteran ketiga. Veteran pertama, saya ambil kesimpulannya itu adalah pejuang yang merebut kemerdekaan, yang menginginkan sebuah kemerdekaan gitu. Kemudian yang kedua itu adalah pembela kemerdekaan. Dan yang ketiga adalah perdamaian. Pak, boleh tanya nggak Pak ini Pak? Boleh tahu nggak kita Pak? Bapak ini kan salah satu saksi sejarah juga gitu, yang pasti mengetahui kisah, kemudian pernah merasakan juga saat menjadi bagian dari pembela kemerdekaan. Waktu saya sekolah Pak, itu diajarin di sekolah tuh kalau masa penjajahan Belanda tuh 350 tahun. Kalau penjajahan Jepang itu Pak 3,5 tahun. Sangat sebentar ya kalau Jepang ini ya. Tapi kok ceritanya pada saat penjajahan Jepang itu kok katanya lebih mengerikan Pak? Lebih mengerikan. Kenapa gitu Pak? Ya itu karena begini, karena saat pemerintahan Jepang di negara kita ini itu penindasan dan
paksaan ini ada, karena tanpa dipaksa dan ditindas, mereka itu tanpa memaksa dan menindas, mereka itu Jepang itu tidak akan bisa berbuat apa-apa, ya kan? Karena ditindas kita, paksa, karena kewenangan mereka waktu itu untuk supaya apa yang dimaksud tujuan mereka bisa tercapai dengan penindasan itu, dan pemaksaan itu kepada rakyat kita. Jadi Pak, Bapak ini masuk ke dalam bagian dari veteran kedua Pak ya? Veteran kedua. Veteran kedua, pembela kemerdekaan ya. Pak punya sahabat nggak Pak? Atau punya, kalau di TNI itu apa namanya, senior ya, senior? Ya, senior. Punya senior nggak Pak yang memang yang Bapak tahu sendiri ini senior Bapak itu termasuk dalam bagian veteran pertama? Ada Pak ya? Ada Pak ya? Ada. Pernah ngobrol nggak sih Pak? Pernah jadi komandan kami. Oh iya. Karena beliau adalah seorang tentara tahun 48. Tapi waktu pas menjadi komandan kompi saya, itu baru kira setahun 2 tahun aja terus pensiun. Oh, iya, nggak lama ya? Jabatnya udah lama. Iya. Namanya Kapten Julkarnain, orang dari Jawa itu, yang tugas di Medan sini. Kebetulan mereka juga pejuang 45. Ikut tugas di Medan bersama kami, membawa kami ke Medan. Oh, jadi Bapak sebenarnya awalnya tugasnya di daerah mana Pak? Saya masuk TNI-nya dari Jawa. Oh, di Jawa. Ya. Kemudian diberi tugas ke Medan. Ke Medan. Iya. Oh, gitu. Tahun 64. 64. Wah. Iya. 64 itu masih kita, kalau kami dulu tahunnya 65 tuh yang itu Pak. Ya, Kiblos PKI. Iya. Berarti 64 juga masih kondisi bangsa belum kondusif ya Pak ya? Belum. Maka itu kami dulu masuk TNI dengan wajib Wamilda. Wajib militer Darurat. Wajib militer darurat. Iya, Wamilda tahun 64. Usia berapa itu Pak? Usia 19 tahun. 19 tahun wajib militer. Ya, kami udah SMA kelas 2. Terus karena ada Wamilda, karena pemuda dipanggil dulu tahun 1934 kan di Indonesia Nikos. Iya. Ya kan? Habis Irian Barat, terus Operasi Indonesia Malaysia, iya. Habis terus PKI, ya kan? Iya. Nah, jadi tahun 64 itu kos, jadi pemuda-pemuda itu dipanggil untuk menjadi wajib militer darurat. Jadi kalau nggak tamat SMA. Jadi saya potong nih Pak, umur 19 tahun ya Pak ya? Berarti masa remaja Bapak harus dikorbankan nih? Iya. Demi kepentingan bangsa dan negara. Saya tidak gitu. melanjutkan SMA-nya tamat, karena dipanggil untuk menjadi wajib militer darurat, kami masuk sih. Gitu. Ikhlas ya Pak? Ikhlas. Nggak merasa gini Pak, aduh masa remaja kita harus kehilangan masa remaja waktu itu? Karena kita ingat demi perjuangan dan pengabdian kan. Jadi terus kami masuk tentara di Jawa tahun 64, tamat tahun 65, terus ditugaskan ke Medan dalam rangka konfrontasi Indonesia Malaysia Dwikora. Ya. Jadi Pak, kalau saya membandingkan pada saat usia Bapak 19 tahun itu masih remaja, harus sudah ikut berjuang demi bangsa dan negara. Bagaimana sih Pak menurut Bapak sekarang dengan generasi muda sekarang ini Pak? Ya, generasi muda sekarang sebetulnya kami sangat prihatin. Ya, dengan ada kemajuan zaman-zaman zaman sekarang, teknologi ya, milenial. Karena maaf aja, pengabdian pemilih juang dari anak-anak muda sekarang sangat kurang. Bukan nggak ada, sangat kurang. Beda dengan zaman pemuda-pemuda dulu. Sepertinya kami begitu dipanggil terus masuk, tanpa memperlukan sebetulnya harus tamat dulu saya SMA, tapi enggak. Karena mengingat waktu itu ya perlu dipanggil pemuda-pemuda menjadi
TNI untuk mempertahankan, membela NKRI? Ya, saya sebenarnya kalau saya seandainya ada di posisi Bapak waktu itu, umur 19 tahun, masa-masa remaja, harus kehilangan masa-masa remaja, mungkin apa ya, mungkin saya nggak sanggup juga gitu, karena saya kelahiran 80 Pak. Jadi sepertinya di saat saya hidup di zaman kemerdekaan ini merasa serba mudah gitu. Kadang-kadang kalau kita melihat dari video-video dokumenter gitu, dokumentasi arsip negara, itu yang jelas kemana-mana pasti harus jalan kaki. Iya. Nah, kemudian perjalanannya itu pasti sangat lama gitu. Nah, sekarang kan anak-anak muda ini termasuk saya Pak, ini kan sudah menikmati kemerdekaan. Namun kita juga masih mungkin di mata bapak-bapak veteran, atau mungkin seandainya masih pejuang-pejuang kemerdekaan masih hidup, masih diberikan berkah umur Pak, mungkin ya kita paham sih bagaimana perasaan bapak-bapak sekalian kepada generasi muda, generasi penerus bangsa. Jadi kira-kira apa nih Pak harapan, kemudian apa nih nasihat buat saya, buat teman-teman generasi penerus bangsa untuk mengisi kemerdekaan yang sudah diperjuangkan dan banyak pengorbanan oleh bapak-bapak pejuang, bapak-bapak veteran, pembela kemerdekaan, pejuang kemerdekaan sampai ke perdamaian, Pak. Jadi begini, untuk generasi penerus bangsa, terutama anak muda-muda sekarang, kita harapkan memang masa saya dulu itu berjuang itu memang angkat senjata. Ya kan, apalagi pendahulu kita berjuang angkat bambu runcing. Bambu runcing, iya betul. Kalau waktu saya berjuang angkat senjata. Iya. Ya. Jadi kita harapkan berjuang itu bukan mesti angkat senjata, angkat bambu runcing ya. Apalagi masa sekarang ini. Berjuang terutama sekali itu memerangi narkoba. Narkoba. Iya, yang paling utama. Dan berjuang untuk memajukan anak-anak muda ini untuk mengenal lebih dalam lagi nilai-nilai juang 45. Sejarah ya Pak. Sejarah, iya. Jadi itulah yang sesuai dengan pesan Pak Presiden, jas merah. Jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Betul Pak. Nah, jadi untuk anak muda yang sekarang, mari kita berjuang, tapi bukan angkat senjata. Terutama sekali sekarang mengatasi narkoba, mengatasi pandemi COVID-19. Iya. Nah, itu yang harus diutamakan sekarang. Karena berjuangnya sekarang, masa sekarang kan lain. Masa berjuang saya dulu angkat senjata. Senjata. Masa berjuang sekarang itu loh, mengatasi narkoba, mengatasi COVID-19 yang masa sekarang nanti melanda kita. Iya Pak. Nah, itu yang pesan kita. Itu juga berjuang. Iya. Itu juga berjuang. Nah, jadi harus berjuangnya masa kapan? Kalau masa saya dulu itu loh berjuangnya angkat senjata. Kalau sekarang berjuangnya itulah kita atasi. Nah, apalagi sekarang COVID-19 itu harus kita berjuang. Macam mana? Terutama COVID itu bisa segera meninggalkan negara kita ini. Iya, amin. Mudah-mudahan cepat Pak. Kita juga udah sedih juga sebenarnya situasi seperti ini gitu ya. Itu berjuang, apalagi garis depan kita sekarang ini adalah tenaga medis. Tenaga medis. Itu pahlawan itu. Pejuang. Sekarang. Mereka harus ninggalin keluarga. Mereka garis depan. Iya. Mereka garis depan mengatasi COVID-19. Itu berjuang. Maka sekarang itu yang harus kita hargai. Ya kan? Iya. Di samping mengenang kita, ya kan? Nah, itu yang bisa kita sampaikan. Iya. Baik Pak, sebenarnya mungkin banyak saya sih sebenarnya kepengen tahu sebenarnya dulu tuh gimana situasinya Pak gitu kan, karena kalau sekarang kita ngerasain mati lampu aja gitu rasanya, aduh gimana. Terus kalau dulu Pak, ini dulu mungkin belum ada lampu, mungkin masih pakai apa itu yang lampu oncor. lampu minyak. Nah, gimana dulu orang ngerasain gitu kan. Nah, dulu informasi tuh orang harus jauh-jauh nyampein pakai, ya kalau udah ada pos, kalau belum ada pos gitu kan. Nah, sekarang kan orang dari dekat melalui handphone ini gitu. Nah, jadi terima kasih banyak Pak. Mungkin lain waktu bisa kita ketemu lagi, bisa ngobrol lebih panjang lagi. Dan Pak, hari ini Bapak ulang tahun nih?
ulang tahun. Selamat ulang tahun, Pak. Iya, Mudah-mudahan iya. berkah umur, Terima berkah kasih. kesehatan, Terima kasih. dan bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Ya, jadi kalau memang lebih detail lagi nanti kita berbincang-bincang, silahkan datang tiap hari Senin atau Kamis di kantor Juang Veteran Yang di Jalan alamatnya? Binjai. Jalan Gatsu, Binjai. sebelah Kodam. Sebelah Kodam. Iya, berarti itu ada banyak patung pejuang itu. Oh iya. Itu kantor Berarti kita. kalau dari sini kita ngelewatin Kodam dulu ya? Iya. Oh iya. Sebelah kanan. Iya. Ada patungnya itu. Patung perjuangan. Siap. Gedung Juang. Siap. Kami bisa menerima di sana sambil kita cerita-cerita. Ngobrol santai gitu, Iya. Pak ya. Baik. Tapi mudah-mudahan ini kita lihat situasi dulu karena kita harus ikut juga aturan pemerintah ya. Iya, betul. Macam-manapun mereka adalah pemimpin di negara ini, yang mereka yang bertanggung jawab nantinya Iya, gitu. iya. Jadi terima kasih Pak bincang-bincangnya, terima kasih informasinya, dan apa ya? Karena tadinya masih penasaran tapi sudahlah. Kita koma dulu, kita sampai sini dulu. Ntar kita ada waktu kita ketemu lagi, Pak. Insya Allah ada waktu dan tidak ada kendala. Iya. Dan mudah-mudahan Bapak dan pejuang-pejuang yang lain, veteran-veteran yang lain tetap diberkahi kesehatan, Amin. tetap diberkahi umur, Amin. dan bisa menjalankan aktivitas sehari-hari Terima gitu. kasih. Dan di hari kemerdekaan ini kami mengucapkan terima kasih Pak, sudah berjuang, sudah membela kemerdekaan, kemudian sudah menciptakan perdamaian. Iya. Dan mudah-mudahan keberadaan Bapak veteran ini adalah saksi sejarah, Iya. saksi hidup yang bagi kami bisa mendapatkan informasi lebih lengkap lagi seperti apa sebenarnya perjuangan yang terjadi demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Pak, saya mohon diri, terima kasih atas waktunya. Lain waktu kita ketemu lagi, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Baik, teman-teman, hari ini sudah kita dengarkan sepenggal kisah dari Bapak veteran yang memberikan cerita tentang bagaimana situasi zaman dulu. Mereka berjuang, mereka membela kemerdekaan, mereka menciptakan perdamaian. Kemudian hari ini generasi muda seperti kita juga harus tetap berjuang, walaupun berbeda. Bapak Kusmiadi, Bapak Kusmiadi ini ketua Veteran Kota veteran Republik Indonesia bagian Sumatera Utara. Kota Medan. Oh, Kota Medan? Iya. Mudah-mudahan Sumatera Utara nih, Pak. Iya. Ya, doa tuh, Pak. Nah, jadi kita tetap harus berjuang, walaupun caranya berbeda. Kita harus mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif, dan yang paling utama adalah jangan dekati narkoba. Demikian, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.